Kita flashback dikit, kalau yang setiap awal bulan itu biasanya selalu ada NFP report ya teman-teman. Nah, so far kan kalau kita lihat data unemployment ini di bawah ekspektasi konsensus dari periode sebelumnya yang di 4% lawan 4,1%. Nah, jadi kalau kita lihat ya dari Presiden Trump ini juga berencana mengenakan 25% tarif untuk steel dan aluminium terhadap negara yang melakukan penjualan ke Amerika Serikat. Jadi so far kalau kita bicara topik minggu ini apa? Topik minggu ini sebenarnya nggak jauh-jauh beda sama yang minggu lalu ya. Kita masih tunggu kebijakannya Presiden baru yang Donald Trump ini mau ngapain. Nah, so far kalau kita lihat dari kemarin kita masih bicara soal tarif ya teman-teman ya. Ini so far juga belum ada deal antara US. Nah, otomatis tarif ini akan berdampak biasanya ngelebar domino dari satu negara ke negara yang lain. Nah, kira-kira nih sampai berapa lama? Balik lagi, setelah belum ada deal, marketnya lebih volatile. Nah, kalau kita review ya dari Donald Trump punya era presiden yang sebelumnya, market itu cenderung bergerak lebih ke ranging teman-teman, atau bergerak di dalam channel atau ranging, bergeraknya terbatas. Dengan kata lain, strategi paling bagus apa yang kita bisa buat waktu di era-era Trump? Jarang banget kalau kita lihat ya di eranya dia sebelumnya di 2018 itu kita dapat kenaikan yang langsung kencang sebelum seperti era-era sebelumnya ya. Nah, mostly kalau kita lihat ya trading yang pendek-pendek, siapa sih yang paling cuan ya? Adalah investor-investor, trader-trader jangka pendek. Kenapa? Kita lebih harus lebih gesit ya, lebih dinamis dengan marketnya yang lebih naik turun. Terus kita juga masih nunggu nih sebelumnya dari dari first half ini sampai sejauh apa damage-nya, impact-nya dari policy Trump. Nah, terus kita lihat dari sama temanya kalau kita bicara first half ini mau seperti apa. Nah, dari first half ini mau seperti apa barusan nanti kita adjust di second half itu resultnya seperti apa. Nah, tapi di setiap tahun kalau udah mulai kayak Q1 yang kita tunggu pertama kali adalah laporan banking seperti apa, output banking ya. Lalu kita masih nunggu juga harusnya di sekitar Maret barusan emiten-emiten lain tuh mulai keluarin laporan keuangan tahunan 2024. Nah, itu mungkin gambaran besarnya. Lah, bagaimana dengan kita punya ISG? So far kalau kita lihat kemarin kan kita harapannya atau idealnya untuk ISG itu mungkin bergeraknya lebih ranging. Ternyata bukan ranging, malah dia buat low yang lebih rendah ya. Tapi teman-teman bisa lihat nih kira-kira udah bottom atau enggak. Nah, nanti kita lihat di chart bagaimana dengan USD rupiah, USD IDR. Kita masih ngelihat kalau prospek dari USD IDR itu kedepannya masih bisa melemah dalam jangka waktu yang agak panjang ya teman-teman ya. Nah, bagaimana dengan review minggu lalu market? Ya, kalau kita lihat tema minggu lalu kita lebih ke Konglo Stock ya. Konglo Stock berarti emiten-emiten konglomerasi yang biasa yang punya corporation, dan corporation ini biasanya punya sentimen sendiri yang bisa buat marketnya lebih jalan atau lebih punya flow ya. Nah, so far kalau sebelumnya kita punya apa nih CBDK, atau sebelumnya lagi kayak AADI yang barusan IPO, terus kalau yang berapa bulan terakhir itu mungkin barang-barangnya Pak Prayogo atau sebenarnya konglomerasi dari Prayogo. Tapi kemarin malah digebukin rame-rame ya teman-teman hari Jumat. Nah, kita yakin harusnya teman-teman nggak sendirian karena rata-rata pada berasa nih. Kok kemarin tahu-tahu si info IPO kapan ini? Oke, nanti kita info IPO kita belum bisa tahu ya teman-teman. Kita sama-sama pantau juga. Nah, tapi kita masih nunggu nih teman-teman. Kalau kira-kira nih 1 minggu 2 minggu ke depan seperti apa? Nah, kalau kemarin Jumatnya kenceng banget ya konglomerasi, apalagi barang-barang Pak Ayogo, hari ini malah reboundnya lumayan kenceng, terutama petronya ya teman-teman ya. Nah, kuncinya apa? Kalau kita mau lihat barang mana sih yang paling lebih menarik, teman-teman bisa lihat waktu barang paling gampang kita lihat market itu waktu drop atau pas konglomerasi lagi drop. Barang mana yang value transaksinya paling besar buangannya, barang mana yang paling sedikit buangannya, otomatis di situ kita bisa lihat bobotnya masyarakat di mana tuh.
Nah, boleh nih di-share ilmu. Oke, sebenarnya kita nggak masalah pemula atau ini ya technical sih, dari pemula, advance, regular itu berlakunya sama saja 11-12 lah, nggak begitu banyak signifikan, karena sebenarnya kalau kita mau jaga risknya aja, walaupun kita salah entry, teman-teman nggak perlu khawatir karena kita udah jaga risknya. Oke, kita coba langsung lihat chart aja ya teman-teman ya, karena hari Senin itu sebenarnya balik lagi paling enak kalau lihat market kita punya plan seminggu ke depan mau ngapain. Nah, ini teman-teman kalau mau Pak Fahrulnya nanti ya, nah, kita akan coba undang lagi Pak Fahrul. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya dari ISG, pertanyaannya tadi, ini mau turun saya berapa banyak sih kalau dari ISG, udah mulai bottom apa enggak? Nah, kalau kita bicara bottom apa, kita bisa lihat di historical seperti apa. So far kita bisa lihat nih teman-teman ya, ini support. Apakah ini akan jadi support? Tapi kita bisa lihat ya, ini kita bisa anggap dia support major ya, atau teman-teman bisa lihat ya kurang lebih buffer. Kalau mau turunin dikit lagi, ya harusnya ISG sooner later akan rebound. Apakah jadi uptrend? No, kalau kita bicara uptrend, sebenarnya kan uptrend tuh yang begini teman-teman. Kalau seperti ini kan overall masih downtrend. Nah, kalau sebenarnya yang uptrend tuh biasanya secondary trendnya doang. Apakah nanti akan naik sustain? Baik lagi, kita mau lihat seberapa cepat dia rebound dan sentimen apa. So far kalau dari makro sentimen kita masih belum melihat ada sesuatu yang yang bisa ngangkat market naik. Tapi yang menarik gini, teman-teman bisa lihat ya, dari ISG ini ada dua gap area, dan saya yakin kalau area di ISG itu selalu ditutup. Nah, tinggal berapa lama kita nggak ngerti teman-teman ya. Nah, sama-sama kita bisa lihat, cuman teman-teman bisa lihat ya kalau dari sini. Tunggu, saya besarin dulu mungkin. Nah, teman-teman bisa lihat dari area sini nih. Nah, ini kan sebenarnya dia sempat gap up ya teman-teman ya. Close di bawah, dia naik di atas, dan sebenarnya kalau kita mau konekin ke sana, ini juga ketutup ya walaupun kecil. Nah, tinggal sekarang dua gap area yang di atas ini kapan tutupnya. Nah, kalau kita lihat ya, any possibility waktu dia rebound, apalagi ini daerah-daerah oversold area, ya ada chance kalau IHSG itu akan rebound dan lumayan kencang ya ke level kalau tutup close gapnya di 6871 something. Nah, ini mungkin teman-teman bisa lihat kalau dari technical chartnya ya. Nah, gimana nih kalau kita mau bandingin dengan, coba mungkin lebih saya zoom aja. Oke, bagaimana USD IDR-nya? Kalau USD IDR tadi kan kita ngelihat mungkin penurunannya masih, pelemahannya masih bisa cukup signifikan ya, karena mostly kalau kita lihat dari DXY-nya atau US Dollar Index-nya ini juga masih belum tanda pelemahan juga. Tapi base skenario kita kalau untuk US Dollar ini mungkin akan ya ranging di sini. Nah, kita belum tahu apakah ada sentimen makro yang lebih jelas yang bisa buat rupiah kita lebih kuat atau US dollarnya lebih rendah. Nah, ini mungkin sama-sama kita lihat dari faktor makronya nih teman-teman ya. Tapi so far kalau teman-teman lihat dari DXY-nya ya belum ada perubahan yang signifikan. So far memang ada ya, teman-teman bisa lihat, oh ini kan head and shoulder, terus dia juga ada rejection. Yes, tapi kan ini masih ranging nih teman-teman ya, masih ranging dan juga belum ada penurunan yang cukup pasif kalau dari teknikalnya. Jadi so far ya kita masih ngelihat arah dari US dollarnya masih cenderung menguat. Nah, kita juga masih bisa ngelihat ini juga ya, kalaupun menguat mungkin sekarang kita bisa lihat selama strukturnya belum berubah ya akan cenderung USD IDR kita rupiah kita masih cenderung melemah. Nah, tinggal seberapa lamanya, baik lagi faktor fundamental yang harus kita lihat yaitu faktor X-nya lah. Oke, itu mungkin kalau dari technical ini ya, dari ISG sama Indonesia rupiah kita. Petro bisa nggak masuk di harga sekarang? Nah, bentar kita lihat dulu. Kalau 1.500 aja asing nggak berani masuk, inflow mungkin level 5.000 baru. Oke, ya, Pak Farul. Oke, Farul boleh di-share. Bulan Maret ya keluar IPO-nya. Oke, info IPO kapan nih? Coba kita lihat lagi.
the big capital outflow. Nah, sampai kapan oke, info BBRI. So far mungkin kalau saya lihat sekilas ya, banyak yang nanya soal banks, gimana big banks ya. Kalau big banks ya teman-teman bisa lihat ya, dari kemarin, dari berapa bulan lalu, sebenarnya dari tahun lalu tuh, dari analis makro kita, terus juga ada Bernard, terus dari berapa kali kita ngelihat sebenarnya bank ini nggak sebegitu menarik ya, dan ini terbukti ya teman-teman ya, dari sini sampai sini ya. Cuman apakah sekarang menarik? Ya balik lagi, kalau teman-teman lihat menarik karena dia udah rendah, sebenarnya kurang wise, karena lebih bagus kalau pas dia ada reversal. Tapi kalau teman-teman mau masuk harga sekarang karena risknya kecil, ya mungkin bisa dikonsider. Tapi balik lagi, waktu dia kenaikan di sini sebenarnya kita nggak ngelihat ada kenaikan yang lumayan sustain juga ya, kecuali mungkin kalau menurut saya yang paling bagus ya adalah BRIS-nya yang paling sustain ya. Memang dibandingin barang-barang lain mungkin ini yang kalau jadi pilihan banking ya di BRIS ini. Nah yang lainnya gimana? Kalau BBCA kemarin dapat rating ini ya, naik dari Moody juga ya. Nah teman-teman bisa lihat beda dengan bank-bank lain. Cuman, nah teman-teman bisa lihat kemarin waktu kenaikannya dia di sini lumayan kenceng ya. Tapi hari ini malah dibuka gap down, walaupun hijau ya. Cuman overall kita harus objektif juga ngelihat chart. Overall dia masih downtrend. Jadi kalau bilang bank mana yang bagus, ya kalau kita lihat dari PBV yang murah, ya mungkin bisa aja murah, atau semuanya bisa aja udah diskon banyak, terus kita berasumsi biar bakal rebound, bisa aja. Tapi balik lagi kita harus lihat faktor fundamentalnya. Cuman sekarang dengan ISG yang terus merah begini dan sekarang udah di bottom, nah mungkin teman-teman bisa cari alasan fundamentalnya. Nah bagaimana dengan MDKA? Nah sama nih, kalau MDKA juga overall kita masih ngelihat ya dia masih cenderung turun ya teman-teman ya. Kalau kita berharap dia rebound, lebih baik kita harap dia mungkin di minor trendnya dia reversal dulu, barusan kita lebih menarik untuk melihat di MDKA. So far teman-teman bisa lihat ya, banyak barang yang kayak Inco itu juga barang-barang yang biasanya orang-orang suka, drop lumayan kencang juga. Terus Antam mungkin yang lebih sustain ya, dia kan pergerakannya ranging. Nah mungkin dibanding Inco saya lebih milih Antamnya. Nah terus kalau barang-barang lain yang kayak Buminya kok kena gebuk nih. Nah balik lagi nih teman-teman ya, market itu lebih gampang tangkep sinyal jelek daripada sinyal baik ya. Apalagi kalau kemarin ya barang-barang yang kita punya, barang-barang favoritnya retail itu pada digebukin ya. Orang-orang jadi kayak oke, market lagi tahu-tahu bearish atau jelek. Nah tapi balik lagi nih, kalau kita bicara market, sebenarnya yang sedang kita cari ini kan kalau temanya konglomerasi atau temanya barang-barang yang ada corporate action, itu sebenarnya lebih sustain. Nah tinggal teman-teman harus lihat benar-benar apakah barang-barang ini akan ada corporate action benar, atau memang barang-barang ini cuma dipush oleh retail doang. So far, kenapa kalau teman-teman bisa lihat ya, barang-barang kayak kemarin ya, yang waktu turun banyak, ya hari ini pada rebound ya. Nah apakah dia ada corporate action? Misalnya nih kalau kayak TPIA ya, teman-teman bisa lihat ya, TPIA mungkin ada yang nyangkutin dia dengan dia bakal ada IPO, dia punya anak usaha. Ya bisa aja, tapi itu kan satu reason untuk corporate action yang kita bisa terima. Nah so yang berikutnya, entry level di mana yang kita bisa masuk. Nah kita bisa ngeliat nih teman-teman ya, area level sini mungkin di 6975 sampai 7300 itu kita bisa coba untuk entry. Nah kalau kayak tadi pertanyaannya di Petro, nah teman-teman juga bisa lihat ya, so far kalau Petro kita bisa ikutin juga dynamic supportnya juga kalau mau cara mudahnya ya. Nah teman-teman bisa ngelihat perubahan structure-nya, terus ada gap areanya, dan ini juga chartnya hampir sama nih kalau kita mau lihat dari rajanya. Mirip ya, teman-teman bisa lihat ada gap area juga. Nah ini mungkin teman-teman bisa consider untuk entry di entry level sekarang, just in case dia close cuman gap area aja, mungkin teman-teman sudah bisa bawa pulang cuan nih. Nah ini mungkin kalau mau trading lebih cepat ya.
Terus juga dari TPIH-nya tadi mungkin teman-teman bisa lihat ada gap area segini gede ya sampai 8.100. Nah, itu mungkin teman-teman juga bisa consider untuk masuk tuh. BRMS ya. Nah, terus berikutnya ada kayak BRMS gimana? BRMS ada juga di stock pick kita. Memang beberapa stock pick kita lumayan drop juga hari ini ya, dari hari Jumat kemarin ya. Kita masih coba cari adjust entry level berikutnya atau kita mau batasin risk. Cuman kalau kita bicara dari BRMS sendiri sebenarnya perubahan strukturnya belum ada. Ya memang di sini kan kemarin kita asumsi pergerakan dia atau sebenarnya possibility dia untuk bergerak ranging lebih besar daripada dia naik sekarang ya. Nah, tinggal fundamentalnya apa? So far fundamental belum ada yang berubah. Kita masih ngelihat hal positif di sini, tapi memang entry levelnya aja yang sama stop loss area yang teman-teman perlu adjust ya. I think harga-harga sekarang cukup menarik sih kalau dilihat dari BRMS-nya. Oke, Errol. So far sempat kita cukup optimis di Errol. Kita belum sempat entry juga, tapi untuk harga sekarang dan dengan secondary trend seperti ini, menurut saya dari Errol ini masih belum menarik ya, kecuali memang dia ada reversal yang signifikan. So kita barusan mau masuk nanti dulu. So tapi untuk sekarang nih sebenarnya kalau kita mau lihat ya daerah support, dekat-dekat support, which is sebenarnya risknya kecil ya, teman-teman bisa spek ya mungkin sekitar 35%. Kita masih melihat dari minor trend ini juga masih belum kelar ya, 288 atau sekitar 290 teman-teman mungkin bisa take profit di area sana. Oke. Nah, gimana sama buminya? Kalau tadi BRMS-nya udah, sekarang kita lihat buminya. Bumi juga sebenarnya story yang kita masih tunggu ini, apakah sebenarnya bumi ini nanti akan dapat royalti atau sebenarnya royalti batu bara ini memang jadi sentimen positif. Tapi so far kan belum ada tuh kejelasan soal royalti. Terus juga teman-teman bisa ngelihat gap area di sini. Terus juga teman-teman bisa ngelihat sebenarnya kita ada masuk di area sini, tapi harusnya sih udah kena stop loss ya, atau teman-teman bisa cari sell on strength waktu dia naik. Dan kita masih ngelihat untuk bumi ini sebenarnya fundamental things-nya apa jalan apa enggak. Nah, kalau semuanya mau entry sekarang menurut saya sebenarnya nggak begitu wise ya teman-teman ya. Apalagi kita masih belum ada kejelasan, terus marketnya juga 1-2 hari yang kemarin ini juga belum ada kelihatannya momentum yang positif juga. Jadi menurut saya kalau belum punya sih nanti dulu, nggak usah buru-buru masuk. Atau sebenarnya mau average down mungkin nanti dulu aja. Oke, dibandingin petrol gimana? Ya, I think kalau dibandingin petrol ya jelas kita cari barang-barang yang memang flow dari retail atau semuanya dari market itu masih ada. Kayak petrol tadi setelah drop banyak ya masih naik kencang. Nah, ini mungkin yang retail itu lebih suka gitu, karena kelihatannya market ini emitennya peduli gitu loh. Nah, ini yang sebenarnya kita faktor-faktor yang kita harapkan atau lebih ideal buat kalau kita yang trading ya. Nah, bagaimana sama Tebik? Tebik, I think ada company report dari research team kita. Teman-teman kalau mau baca ya, I think boleh dilihat ya. Saya belum baca, tapi so far kalau teman-teman dari technicalnya teman-teman ya, ini kan sebenarnya di area neckline ya. Kalau semuanya belum punya, menurut saya jangan masuk dulu. Karena dekat-dekat area resisten masuknya harusnya kurang begitu wise. Jadi menurut saya tunggu dulu kalau Tebik ya. Kalau udah cuan sih, kalau saya akan taking profit ya untuk level di sini. Unique dari Unique ya oke lah. Secara teknikal dia lumayan. Cuman teman-teman harus perhatiin ya, pergerakannya memang terbatas di sini-sini ya, atau pergerakannya kecil-kecil nih kayak begini nih. Ya, jadi teman-teman kalau mau harap tahu-tahu naik kencang, no, lebih gampang dia turun kencang daripada dia naik kencang. Tapi kalau semuanya mau ngambil copet-copet 1%, 5%, ya teman-teman boleh aja consider di sini. Tapi kalau teman-teman yang terbiasa dengan profit atau margin atau pergerakan yang lebih jauh, ya mungkin belum kalau di sini. Dharma, so far kalau kita bicara
2-3 tahun terakhir Dharma ini kan seperti salah satu emiten yang bisa ke proxy listrik juga. Tapi kalau dari fundamental things-nya sebenarnya nggak ada yang wah juga. Dari flow atau sentimen makronya juga belum ada yang wah. Nah, mungkin teman-teman kalau lihat nanti kan ada IMS ya, yang mobil. Nah, biasanya nih momentumnya barengan nih kalau yang auto-auto. Tapi kan setelah hasil dari IMS-nya ini bagus apa enggak tuh. Nah, sekarang kalau kita lihat dari Dharma, ini juga belum ada kelihatan dia mau reversal atau sebenarnya ada clear reversal. Jadi mungkin nggak usah terlalu dilihat juga. Mungkin menurut saya cari yang lain dulu. Kalau brand gimana? Nah, brand juga sebenarnya cukup menarik in term of dia punya gap area gede nih. Nah, ini yang saya bilang gap area gedenya ini kurang lebih dari sini sampai 8775. So, assume nih teman-teman ya masuk dari harga 6375 nih. 6375 closing gap area 8825, teman-teman mungkin bisa ada potential profit sekitar 30% hanya untuk nunggangin gap ya. Tapi baik lagi nih teman-teman ya, kalau kita mau betting ke sini, teman-teman harus lihat risk level berapa persen yang teman-teman ready untuk cut loss kalau just in case teman-teman punya analisa salah nih. So far kalau dari brand kita masih ngelihat dia masih respect daripada support majornya dia. Jadi kalau teman-teman mau betting ya, dan teman-teman harus tahu risknya kurang lebih sekitar 16% gitu. Dewa salah satu yang menurut saya juga cukup menarik ya. Saya ngasih ngelihat perubahan structure-nya juga belum ada, pergerakannya masih ranging, which is di ranging area itu daerah support, itu the best entry. Karena waktu di sana itu teman-teman punya risk level yang lebih rendah. Jadi menurut saya ya ini masih boleh dilihat. Justru entry level yang boleh dilihat ya harga-harga sekarang nih. Astra overall masih downtrend, masih belum menarik juga. Ciputra, oke, gimana Citra? Ini juga masih downtrend, menurut saya juga belum ada reversal sign dari sini. Broksam Bumi hari ini dibuang fund. Oke, saya belum lihat terus terang Broksamnya, tapi kita nggak bisa kayak menyimpulkan tuh fund atau enggak karena kita nggak punya akses DPS juga teman-teman ya. Cuman kalau teman-teman ngelihat ya, gampang sekali untuk ngaitin barang yang buang fund. Kalau hari ini itu turun banyak, hampir di semua emiten itu pada turun banyak teman-teman ya. Bukan berarti fund semua masuknya ke Bumi atau ke Petro atau ke ini ya. Kayak kemarin waktu hari Jumat ya, Petro yang buang fund nih, brand yang buang fund nih. Nah kita terlalu dini kalau ngomong itu, padahal kita nggak punya akses kayak DPS ya teman-teman ya. Saham PP apa udah mulai jalan lagi kah? Petro, brand, TPI. Oke, yang menarik dari Petro, brand, TPI, Cuan ini sebenarnya dari pengumuman kemarin ya. Nah sebenarnya kita ngelihat ya, memang ada berita sebelumnya ya, sentimen kalau si brand sama Cuan tuh mau masuk ke MSCI, tapi tidak termasuk Petronya. Nah cuman di statement itu ada kayak brand, terus ada Cuan termasuk Petro yang nggak dimasukkan MSCI. Sebenarnya kan jadi aneh karena sebenarnya dari yang kita lihat harusnya dari Petro ini memang belum ada rencana masuk ke MSCI dulu tuh. Nah jadi mungkin teman-teman kadang-kadang kalau bad news ini lebih gampang diterima, dikonsum, dan lebih gampang untuk nular nih orang-orang, jadi lebih kayak domino ya, atau terus snowball effect semuanya pada jualan karena panik ya. Nah ini mungkin teman-teman harus pikirin dulu sebelum masuk itu risk level berapa dan seberapa kuat teman-teman hold storyline-nya. PSAB juga sempat kemarin naik, tapi ya kalau semuanya hari ini turun, which is normal karena kita lihat sebenarnya overall kan dia masih downtrend. Jadi kalau semuanya higher low levelnya dia di area sini ya make sense kalau dia turun ya. Jadi kalau sekarang gimana? Ya saya masih mau wait and see dulu ya kalau PSAB. Oke, Abadi apa nih Abadi nih? Bumi Dewa or Energy. Tadi Bumi Dewa udah dibahas, Energy salah satu yang belum saya lihat cukup lama. So far kalau dari Energy ya,
Ini juga masih belum ada reversal, belum ada slowing down juga. Menurut saya terlalu risky kalau masuk sekarang. CYBR. CYBR oke lah, tapi dia lumayan tinggi ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman udah bisa lihat juga nih pergerakannya udah mulai nyangkut-nyangkut nih di sini, nggak sekencang sebelumnya ya. Terus sebenarnya nggak serapi sebelumnya. Jadi harusnya hati-hati kalau masuk ke sini. Harganya udah mulai tinggi juga. Medco juga masih bergerak ranging, tapi masih belum menarik. BMRI itu belum menarik juga. Ini juga masih downtrend akut. Mungkin ya teman-teman yang sempat ikut kita dan nggak pernah pegang banking, mungkin ya untung kita nggak pegang banking. Tapi mungkin beberapa orang yang diversifikasi porto ke banking, kayak BBCA, BRI, masa nggak aman sih? Yes, kita nggak ngomong itu bang ini jelek atau dia bangkrut. Tapi mungkin kalau flow lagi nggak ke sana ya barangnya nggak naik sekarang ya. Terus kita ngelihatnya barang-barang yang lagi naik, waduh kita punyanya banking, pasti biasanya kita tahu gitu tahu gini ya. Nah ini sebenarnya dari faktor makro juga berperan teman-teman kalau mau masuk ke emiten ini ya. Nah kalau semuanya makro yang memang nggak mendukung untuk banking yang naik ya mungkin kalaupun naik biasanya karena ada momentum earning atau momentum suku bunga. Nah mungkin menurut saya yang lebih menarik atau yang bisa buat boosting dia punya naik itu momentum suku bunga. Nah mungkin kalau kita lihat ya setiap bulan itu kita punya chance untuk melihat suku bunga atau inflasi bulanan nih berapa persen, apakah nanti BI akan naikkan atau turunkan. Nah ini mungkin momentum yang bisa kita pakai. Justru harusnya banking ini kita bisa pakai untuk trading untuk sementara waktu. For now sih kita nggak bisa pegang panjang, atau unless teman-teman cuma mau ngambil dividen ya go ahead, tapi barang-barang lain yang lebih ada flow mungkin jangan sampai nggak lihat juga gitu. Adaro juga masih belum menarik kita ngelihatnya. Tapi kan ada di MSCI, kenapa ikut dibanting? Baik lagi, kenapa kok ikut dibanting? Biasanya orang akan panis yang satu grup tuh teman-teman, yang namanya tema kita konglomerasi ya. Barang A yang punya siapa, ya udah buang semua. Orang-orang lebih gampang berpikir, oke, ini lagi nggak ada duit, ini barangnya udah kelar nih, selesai. Nah, hal ini lebih gampang diterima oleh kita kalau pas lagi barang lagi jelek ya, sentimen jelek. Apapun barang bagus atau sentimen bagus itu lebih susah dikonsumsi. Saham apa yang bakal naik? Saham yang udah turun banyak ya, tapi saham apa ya kita masih lihat sama-sama nih. Menurut saya kalau kayak tadi Petro lah, Raja lah, itu mungkin salah satu yang menjadi salah emiten favoritnya kita itu. Buka kenapa kok nggak turun? Ya jelas dia nggak turun karena yang punya juga nggak banyak gitu. Kalau yang punya nggak banyak ya yang mau buang juga nggak banyak tuh teman-temannya. Makanya kayak bukanya bisa jalan sendiri ya, buangannya nggak banyak ya karena yang punya juga nggak banyak gitu. Smil ya ini juga overall turun, belum menarik. SMA ada uptrend trend ya. So far kalau saya lihat si SMA saya suka SMA MTech-nya. Kalau tanya kenapa ya mungkin salah satu yang bisa kita lihat mungkin ya aksi korporasinya dia ya. Mungkin ada barang yang dia mau IPO-in, jadi orang-orang lebih gampang mengkaitkan sama dia punya emiten. Nah ini biasanya lebih gampang dapat sentimen nih teman-teman ya. PNLF, waduh ini juga lumayan nih. Story-nya PNLF selalu sama sih, mau dijual atau enggak gitu. Nah kalau kita lihat dari PNLF, teman-teman bisa lihat ya area-area support juga. Ini support lah, terus juga, kelihatannya juga dia nggak kuat naik. So any possible time untuk jual atau pas dia naik kita jual, sell on strength, mungkin menurut saya strateginya lebih wise ya daripada kita hold lebih panjang. Obat ini kan baru IPO ya. Nah kalau barang-barang IPO ini kebetulan saya nggak tahu, but so far kita lihat ya gap sini, gap di atas ya, mungkin kalau pas di bawah dia tutup lagi, teman-teman mau spek di sana boleh. Cuman yang menarik adalah waktu dia naik ini teman-teman bisa lihat ya volumenya udah nggak sebesar sebelumnya. Nah ini mungkin harus hati-hati.
Film ini lumayan nih, kencang juga nih, saya punya juga film nih ya. Kemarin waktu turun saya beli, hari ini turun lagi another 9%. Jadi menurut saya sih masih tunggu dulu nih kalau pas dia lagi naik. Sebenarnya harusnya kita nggak boleh beli lagi nih karena pergerakannya udah mulai nyangkut, gak sekencang yang sekarang nih ya, gak sekencang sebelumnya. Nah, mungkin menurut saya kalau pas dia lagi ada naik, ya mungkin teman-teman mau taking profit sebenarnya nggak salah juga. Breeze tadi juga sempat dibahas kayaknya depan ya. Nah, Breeze sendiri sebenarnya dari semua banking yang menurut saya masih paling menarik ya. 3.200 itu target kita punya taking profit. AADI, wah ini juga lumayan ya. Belum kalau masuk ya. DSSA ini masih ada yang suka ya, teman-teman harus lihat ya teman-teman ya. Kalau udah barang biasanya ya, kalau udah merahnya dalam-dalam begini, lumayan takes time ya teman-teman waktu dia mau naik. Jadi kalau teman-teman masuk sekarang based on risk reward ya mungkin oke, tapi sekarang kalau kita lihat dari industrinya sama-sama belum ada flow juga. Menurut saya wait and see dulu kalau untuk ini. Tins kita juga sempat call, juga kita harapannya naik, dia nggak naik. Terus juga area sekarang masih di area oversold area. Kalau kita mulai oscillator, belum ada reversal yang clear. Jadi kalau menurut saya, ya bisa cuci ya, cuci dulu lah. Kita pegang cash, just in case kalau kita mau masuk lagi pas barang di bawah berantakan lebih gampang ya gitu. Pani juga waktu. Nah ini teman-teman mau ngeliat barang yang ada penunggunya apa enggak nih ya. Nah teman-teman bisa lihat kemarin waktu Petrola, Raja, Brand, Cuan pada turun, Pani CBDK-nya juga nggak turun, nggak kemana-mana, udah turun duluan ya mungkin ya. Tapi harga-harga sekarang juga nggak kemana-mana teman-teman ya. So berarti apa? Teman-teman bisa assume ya, bisa aja kalau orang mau akumulasi di sini ya, atau sebenarnya barang ini nggak ada new low, sebenarnya itu good chance kalau dia nggak turun lebih dalam. Nah, tinggal teman-teman kalau mau masuk sekarang karena belum ada reversal, berarti teman-teman hitungannya betting nih. Kalau betting berarti kita jaga risknya kalau mau masuk ya. Menurut saya kalau Pani storyline-nya mungkin tunggu setelah isunya mereda misalnya. Atau yang kedua teman-teman bisa tunggu apakah ada aksi korporasi berikutnya atau perkembangan kasusnya. Nah ini mungkin sama-sama harus dilihat nih. Tapi kalau belum punya barang gimana? Ya menurut saya kalau belum punya barang cuma dua pilihannya. Teman-teman mau betting sekarang mungkin nanti masuk ke multiple price just in case dia naik ya udah kita masuk ikut naiknya. Tapi so far dari Pani kita mesti ngelihat area-area sekarang lumayan sehat lah, nggak turun lebih dalam lagi ya teman-teman. Apalagi CBDK nih, ini sebenarnya waktu dia turun dalam sempat rebound lumayan kenceng ya setelah dia diajar ARB ya. Nah ini sebenarnya lihat kalau market ini cukup optimis ya, makanya waktu dia turun recovery-nya lebih cepat gitu. Apalagi kita lihat Goto apa masih menarik nggak ya? Ini juga sudah nggak ada di saya ya. Oke lah, ini udah mulai slow ya kenaikannya. Gapso ini juga belum menarik ya. So far belum ada arah ke sana lagi tuh yang backdooran pada tengkurap juga. TOWR ini juga belum menarik. Asus ya, sekarang yang ASKO itu ya. Mana nih? Oh nih, Aspirasi Hidup Indonesia. Ini juga belum menarik. CNMA ini juga sepertinya masih belum menarik. Ratu kalau ini ya simple, jawabannya sama dengan emiten lainnya yang satu konglomerasi ya. Ini juga ini lumayan kencang juga ya naiknya ya. Interesting ya, menurut saya tetap kalau kita nggak jelas kita nggak harus masuk barang sih teman-teman. Pegang cash mungkin sama lebih bagus. Kapan ada live ke Jogi sama Billy? Nah itu boleh kontak ke mereka. Mereka lagi pada report sih. Nanti kita coba atur jadwal bareng-bareng tuh. Pegas, oke. Dari Pegas, so far memang structure marketnya masih naik. Cuman balik lagi ya, nanti mungkin trading cepat aja.
Dari ini mungkin Maha juga sama, keempat naik kencang, terus dia lumayan kencang juga turunnya karena overall downtrend. Jadi menurut saya masih belum menarik juga. Isat, ini juga turun lumayan banyak ya. Kita masih nggak mau masuk lagi kalau di sini ya. Bino, nah ini enggak sih saya kalau ini. DILD, nah ini juga masih downtrend. Indeks tanah laut. Nah ini harus lihat turnovernya teman-teman ya. MCAS juga sama sih, harus lihat turnover hariannya dia. Bisa aja dia jalan naik ke atas tuh rebound, tapi size-nya berapa mungkin depends on teman-teman punya nyamannya berapa. Aman Mineral ya, ini juga masih downtrend, masih belum menarik juga. Pani tadi udah bahas. CMNP, oke, CMNP. Wah, ini sih udah terlalu tinggi ya. Ini nih, kalau teman-teman lihat ya, barang udah tinggi, dikejar, nyangkut di sini, mau jual nggak bisa, terus sekarang mau beli udah nggak berani. Nanti setelah ini kita jual, begitu naik, yang di sini mungkin ada yang keliru-keliru nih. Nah, kalau udah barang begini nih, kita takut keliru, jangan masuk gitu. Lebih baik kita telat. Nah, Indi sama ya teman-teman, kalau kita bicara Indi terus kayak Bumi, ADI sebenarnya lebih ke momentum royalty ya. Nah, so far memang masih ada di kita punya stock pick area entry sekarang. So far kita masih lihat entry levelnya di 157 sampai 1655 bisa dikonsider. Sido, ini juga mungkin kita masih lihat ya potensial reversal. Telkom, ini juga masih nggak menarik. BJTM, ini juga masih nggak menarik. Nah, ini mungkin sedikit menarik di daerah support bawah, potensial reversal. Nanti harga-harga sekarang kalau masuk pasti ada pullback, mungkin boleh dikonsider. Wika, wush, semua nah ini yang giliran. Nah, ini teman-teman mungkin lihat nih. Ini semua yang konstruksi pada merah masih belum menarik sih. PV ya, ini mungkin kalau mau consider trading masih bisa, tapi mungkin trading jangka pendek aja teman-teman ya, dan size-nya harus dilihat. Ya, ini juga mungkin boleh sampai ke level 107. ESA ini juga udah lama saya nggak bahas ya. Sebenarnya saya lumayan suka untuk ESA, tapi stok pick kita udah lumayan banyak, jadi kalau semuanya ini mungkin kita nggak masukin stock pick dulu. Tapi kalau teman-teman mau coba untuk entry di area sekarang ya, sampai 740 itu mungkin level stop loss-nya. NISP, ini juga nggak menarik. Hoki, ini juga mungkin trading cepat aja sih kalau untuk hoki. Ini mungkin juga masih downtrend, masih nggak menarik juga ya. Doit, ini juga masih downtrend. Ya, so far teman-teman bisa lihat ya, banyak barang yang downtrend, alias kita susah cari barang ya. Kalau Nes ini bolehlah kita lihat ya, pas dia ada pullback di 500 ya, itu mungkin boleh clear, boleh coba di collect. Keleo juga kita ada juga di stock pick kita di area berapa nih, 1380 sampai 1405. King ya, emang ada ya King ya, jangan-jangan ada. Wih, bener ada ya, oke.
Oh iya ya ini. Ini juga boleh nih kalau lihat teknikal ya. Cuman saya sih nggak pernah trading ini sih. Nah mungkin teman-teman boleh consider juga kalau pas area-area level 192, 193. Toba. Toba belum menarik juga. ADMR. Ya, ADMR ini sebenarnya hari ini kita ada keluarin report research, teman-teman mungkin boleh lihat ya, untuk lihat fundamental story-nya. Harusnya kalau kita lihat dari researchnya Alpinus itu mungkin ada potensial upside lumayan banyak, but again teman-teman bisa lihat ya belum ada reversal, jadi harusnya teman-teman harus lebih hati-hati aja. Dari MAPI-nya juga masih downtrend, dari MAPA juga masih downtrend. Ya overall itu aja teman-teman ya, masih banyak barang yang downtrend. Kalau downtrend itu jangan harap cepat selesai juga. Sama dengan kalau uptrend jangan berharap cepat selesai juga. Mungkin itu dulu teman-teman ya, untuk update hari ini ya. So far kalau kita review lagi banking sektor itu kita masih belum lihat menarik. Kalau kita lihat dari coal itu mungkin kita masih nunggu sentimen. Kalau dari Medco untuk mungkin trading aja by momentum. Yang terakhir mungkin lebih ke konglomerasi stocks ya, yang ada aksi korporasi. Tapi kalau pertanyaannya tadi yang paling banyak ditanyakan soal petro ya, kita masih ngelihat petro itu harusnya jadi bisa fundamental stocks, tergantung si company-nya mau masukin aset apa lagi nih ke petro. Nah kita masih lebih ngelihatnya ke arah sana ya. So far kalau kita lihat dari flow yang kemarin drop kencang untuk naik kencang hari ini itu sebenarnya nggak gampang juga. Nah teman-teman bisa ngelihat ya, dari respon marketnya teman-teman bisa lihat nggak gampang untuk buat barang yang lagi drop banyak terus kenceng naik ya, apalagi sampai 21% dalam within one day ya. Nah teman-teman mungkin coba pikir positif, ada apa itu. Tapi kalau kita lihat dari technical 3820 something itu mungkin bisa jadi exit point buat teman-teman kalau mau trading jangka pendek. Yang terakhir tadi mungkin salah satunya Raja yang menurut saya masih menarik ya, sama juga hampir sama dengan bergradasi Petro. Nah mungkin highlightnya cuman itu sih teman-teman ya. Kita sambil nunggu within 1 minggu ini ada good news apa yang bisa kita boosting market di ISG.